Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Soekarno juga yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan beliau sendiri yang menamainya. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi karena ia sering sakit dan berusia 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Soekarno sendiri dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya itu Ida Ayu Nyoman-Rai. Soekarno bersekolah pertama kali di Tulungagung hingga akhirnya beliau pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ayahnya bekerja, dan kemudian pada Juni 1991, Bung Karno dipindahkan ke RS untuk memudahkannya diterima di HBS pada tahun 1915. Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di Europeste Lagere School atau ELS dan berhasil melanjutkan ke Hogere Burger School atau HBS di Surabaya, Jawa Timur. Beliau dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama HOS Cokroaminoto. Cokroaminoto bahkan memberikan tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya di Surabaya. Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, yaitu organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu, seperti Alemin Musodarsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang tamat HBS Surabaya bulan Juli 1921 bersama Joko Asmoro I angkatan di HBS. Soekarno melanjutkan ke THB atau sekarang ITB di Bandung dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada tanggal 3 Juli 1926. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika beliau menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jong Java cabang Surabaya. Soekarno mendirikan ASC di Bandung yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkan ditangkap Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung untuk dijebloskan ke penjara Bacoy pada tahun 1930. Beliau dipindahkan ke Sukamiskin dan di Pengadilan Bandung pada 18 Desember 1930. Pada awal masa penjajahan Jepang, pemerintahan Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Namun akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lainnya dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Soekarno aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Di masa Perang Revolusi, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil yang terdiri dari 8 orang panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada peristiwa Rengas Dengklok, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Hal ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba, namun dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945. Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidential free reign.
Soekarno sebagai kepala negara dan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintahan bulan 10 November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis. Masa kemerdekaan Presiden Soekarno banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinan terhadap nasib bangsa Asia Afrika yang masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno pada tahun 1955 mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasisila Bandung. Ia mengadakan konferensi Asia Afrika yang membuahkan gerakan non-blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Namun sayangnya masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini. Masa keterpurukan situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Kemudian, masa dari KAMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI bertentangan dengan pandangan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian, dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Ditandatanganinya surat tersebut, maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pemimpin besar revolusi dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia hingga diselenggarakan pemilihan umum berikutnya. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Dan sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan beliau bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dengan status tahanan politik. Soeharto memilih kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman. Namun, melalui Kepres nomor 44 tahun 1970, jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan makam ibunya. Dari biografi Soekarno yang sudah dipaparkan sebelumnya, hal yang dapat kita ambil dan terapkan sebagai pelajar adalah ikut meneruskan perjuangan para pahlawan nasional yang sudah tiada dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, seperti berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman dan ikut serta dalam demokrasi.